teman-teman, semoga kalian yang mendengarkan ini senantiasa bahagia, bersyukur untuk hari ini, dan selalu bersemangat menjalani hari ini maupun ke depannya. Di video ini aku mau cerita kalau beberapa hari yang lalu aku baru aja dengar tentang penjabaran bagaimana Kampus Merdeka itu akan berjalan di prodiku. Jadi ceritanya itu di prodiku untuk angkatanku sendiri itu belum berjalan kurikulum Merdeka. Nah, belum jalan Kampus Merdeka. Jadi yang jalani kurikulum itu adalah adik tingkatku pas. Jadi kayak semacam aku nih anak terakhir yang bakal gunain kurikulum 2016 kayak gitulah ya. Terus dari situ sebenarnya aku tuh ada perasaan kayak iri. Aku gak tahu teman-teman sekarang lagi jalanin kurikulum itu atau enggak, atau mungkin juga sama kayak aku cuman dengar-dengar aja gimana sih kurikulum Merdeka itu jalan. Apalagi yang kabar-kabar kalau misalnya kurikulum kalau Kampus Merdeka itu nanti bakal buat lebih enak di kita yang bisa gampang magang, bisa cross matkul atau kelas sama prodi lain atau bahkan kampus lain. Itu kan bener-bener kayak menarik banget gitu ya. Jujur aku sih tertarik banget. Dan waktu aku dengar penjelasan tentang gimana jalannya Kampus Merdeka ini, aku tuh ngerasa bener-bener iri. Kenapa aku nggak masuk ke pengguna atau yang menjalani Kampus Merdeka ini? Kayak aku terakhir yang ngerasain kurikulum lama tuh kenapa? Karena yang dari apa yang aku pahamin di sana itu nanti adik tingkatku itu pada semester 5, 6, dan 7 bakal ngerasain kayak langsung memilih dia bakal terjun langsung ke bidang yang mana. Dan ada 3 bidang yang ditawarkan sama prodiku ya. Tuh. Yang pertama adalah kalau kamu lulus dari prodi ini, kamu bakal jadi guru. Yang kedua, kamu bakal jadi ilmuwan atau ya scientist kayak gitulah ya. Yang ketiga, jadi entrepreneur. Jadi udah jelas dari matkul-matkul yang bakal dipilih atau matkul-matkul yang diarahkan untuk diambil, itu udah jelas kamu bakal milih salah satu dari 3 ini. Atau pilihan terakhir, kamu bakal bisa magang langsung ke suatu perusahaan atau sejenisnya lah, yang mana ketika kamu masuk dan magang itu bakal ada pengalihan SKS. Kayak misalnya ada SKS yang menghitung tentang kerjasama, ada juga yang tentang leadership dan sebagainya gitulah ya. Pilihannya ada 4 ini. Sedangkan untuk kurikulum yang aku jalanin sendiri atau apa yang aku rasain itu kayak semuanya tuh rata. Aku sih ngerasainnya kayak gitu. Kayak kamu bisa milih mau jadi entrepreneur, ada kelasnya, bisa milih. Terus kamu mau jadi peneliti pun ada kelasnya, bisa milih. Terus kalau misalnya mau jadi guru, pastilah ada pilihan-pilihan matkulnya. Cuman kita nggak diarahin buat matkul ini sejajar ke satu arah yang mana kamu mau jadi ke depannya. Jadi kayak bisa jadi di semester 5 nanti aku milih matkul yang ngarahin ke arah jadi guru. Tapi waktu semester 6 aku milih matkul yang ngarahin aku jadi entrepreneur. Terus waktu semester 7 nggak tahu kenapa aku jadi milihnya pengen jadi ilmuwan atau saintik yang bakal lanjut ke S2. Kan itu ilmunya nggak bakal sejajar dan kayak jatuhnya sedikit-sedikit banget gitu loh dapatnya. Iya kayak gitulah. Aku sih pahamnya kayak gitu. Cuman untuk semester adik tingkatku itu bakal ngerasain kamu bakal lurus, kamu mau kemana
prodi bakal nyediain, dan langsung ke dosen yang bersangkutan. Nggak kayak aku yang misalnya gini, entrepreneur. Kan kalau misalnya kita butuh dosen, mungkin bakal diambilin dari fakultas ekonomi dan bisnis, bukan dari dosen pendidikan matematika. Jadi benar-benar diambilin dari fakultas FEBI. Sedangkan kalau misalnya mau jadi apa ya, misal tiba-tiba kepikirannya aku pengen jadi saintis atau ya penulis kayak gitu, bisa aja nanti dicariin dosen dari fakultas bahasa atau sejenisnya gitu. Kayak ya bisa milih mau kemana, walaupun ini nanti memberatin ke dosen tapi kita jelas diuntungin, gitulah ya. Nah setelah dipikir-pikir, kalau misalnya aku ngerasain iri terus, kayak jatuhnya nggak ada gunanya buat aku. Dan aku mikir lagi, oke, aku ngerasa iri sama adik tingkat yang bakal ngerasain kurikulum baru nantinya, atau apa, kampus Merdeka waktu itu. Cuman kalau dipikir lagi, bisa jadi mahasiswa angkatan 2015 atau 2014 juga punya pemikiran yang sama kayak aku tentang kurikulum yang aku jalanin sekarang. Dan aku jadi mikir kayak, mungkin ini tuh kurikulum yang aku lakuin itu adalah kurikulum yang penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Sama kayak kurikulum 2020 ini, kampus Merdeka ini adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum yang aku jalanin. Jadi ya berarti aku gak boleh ngerasa iri dong ya. Kayak ya bukan gak boleh, lebih ke kayaknya sia-sia kalau aku cuma ngerasa iri. Harusnya ada sisi positif yang bisa aku ambil, gitu sih. Jadi aku mikir, oke, adik tingkat diarahin buat satu tujuan nanti mau kemana, atau dikerucutkan biar mereka lebih gampang mencari ilmu ke arah mana yang mereka mau capai. Dan aku bisa ngerasain sedikit-sedikit materi-materi dari apa yang dipilihkan gitu toh. Ya intinya kayak gitulah ya. Dan salah satu matkul ya akhirnya aku juga ngerasain, padahal sebenarnya aku nggak mau, bukan nggak mau, gimana ya, kalian pernah nonton film Startup gak sih? Kan di sana itu ada dua tokoh utama. Yang pertama namanya Namdosan, si cowok tokoh utamanya, main leadnya, sama si cewek main leadnya si Sodalmi. Di sana si Han Ji Pyong, second leadnya itu bilang ke Namdosan kalau misalnya oke, dia punya kemampuan buat aplikasi, buat codingan, tapi kalau buat dia masuk ke dunia entrepreneur atau startup atau jadi CEO, dia tuh nggak mumpuni. Kayak gimana ya? Kayak usahanya bakal gagal gitulah ya. Dan akhirnya si Han Ji Pyong ini kan bilang ke si Namdosan kalau si Seo Dalmi ini cocok buat jadi CEO, nggak kayak kamu gitulah ya intinya. Dan aku jadi mikir, kayaknya aku nih sejenis Namdosan, bukan Seo Dalmi. Dan disitu aku jadi kayak membatasi pikiranku kalau misalnya aku nggak cocok buat mulai entrepreneur atau berwirausaha. Tapi saat ini aku mendapatkan matkul wajib, yaitu entrepreneur atau wirausaha. Wow. Iya. Wow banget. Terus hari ini kebetulan banget aku ada pelajaran wirausaha ini, dan kita diminta dosen untuk nonton lagi siaran ulang lah dari acara prodi tentang wirausaha.
inti dari apa yang kita tonton atau bagian kecil yang dosenku minta untuk kita tonton, di sana kayak buka pikiranku gimana kalau misalnya Rasulullah itu udah nyontohin ke kita buat dengan sunnahnya buat kita tuh mau berjualan, mau menjadi wirausaha, karena di sana ada rezeki yang terbuka lebar. Dan lagi jadi wirausaha itu kayak cara kita atau salah satu cara yang bisa kita lakuin buat jadi manusia yang berguna. Coba bayangin kalau misalnya kita buat usaha jalan ya, kan usaha yang dijalankan dengan sangat bekerja keras atau dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Kalau misalnya usaha kita jadi besar, tambah besar, pasti kan kita butuh tenaga dan kita bisa memberikan lahan pekerjaan untuk orang-orang sekitar. Dan ya kita bisa lebih banyak bersedekah dan segalanya itulah ya. Jadi lebih menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang sekitar itu. Terus yang aku tonton dari video itu juga aku dapat pencerahan kalau misalnya wirausaha itu bisa jadi pekerjaan. Oke, kalau misalnya aku mau jadi guru, dari kecil aku pengen jadi guru, tapi apa salahnya buat wirausaha? Kan gini, kan kalau misalnya aku jadi guru sekalian jadi wirausaha, nggak masalah kan ya? Coba pikir, kalau misalnya jadi guru, gaji yang kita terima cuman anggaplah sebulan cuman 1 juta atau 1,5 lah buat baru-baru, buat jadi guru baru, belum jadi PNS, karena jadi PNS susah sih. Misalnya kita masih jadi guru baru dan kita cuma dapat dana atau gaji sebesar 1 sampai 1,5 juta, atau bisa jadi kurang dari 1 juta 1 bulannya. Ntar kita bakal mikir, ini jadi guru kok nggak guna banget, kok nggak sejahtera, padahal aku udah mati-matian belajar, aku udah mati-matian ngajarin ke anak-anak, dan anak-anaknya mana sangat beraneka macam kan, jatuhnya bisa jadi di hati ini nggak ikhlas, terus nggak bener-bener jalanin gimana seharusnya jadi guru yang baik, yang bisa didik anak-anak ke depannya. Kalau misalnya kita jadi guru sekalian jadi wirausahawan, kita bisa mikir kalau misalnya gimana kita cara dapat dana, itu adalah cara kita dapat uang itu adalah dengan wirausaha, dan menjadi guru adalah cara untuk mengabdi. Wow, jujur ini adalah pikiran yang mengembangkan atau pikiranku yang berkembang dan baru aja tercerahkan dari apa yang udah aku pikirkan di SMA. Kalau di SMA aku mikir sampai di pemikiran aku mau jadi guru, tapi kalau jadi guru itu harus jadi guru dan juga dai. Jadi guru adalah gimana kita dapat dana, gimana dapat uang, dapat dari gaji-gaji itu, dan kita jadi dai adalah gimana kita jalan di dunia dan ke akhirat. Kayak tujuan kita ke depannya tuh kayak gimana, biar kita punya arahan. Sedangkan waktu kuliah ini aku baru punya pemikiran kalau misalnya kita tambah 1 elemen, jadi wirausahawan. Hah? Maksudnya gimana? Ya itu tadi yang tak jelasin. Wirausaha itu buat kita cari dana, guru adalah cara ngabdi, dan jadi dai adalah cara buat kita nunjukin jalan ke arah mana kita bakal melangkah nantinya. Karena kita bisa lihat
tujuan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Itulah. Dan aku baru aja dapat tugas buat rancangan gimana usahaku nanti. Jujur berat buat aku sendiri mikirin apa usaha yang mau aku jalanin atau ada di bayanganku sekarang, karena emang bayanganku ini pengen jadi guru doang. Adik sepupuku sama kakak sepupuku yang punya pikiran lebih jauh daripada aku tentang masa depan, dia bilang kalau kamu mau jadi wirausaha, coba usaha buat jual atau ngelakuin sesuatu yang kamu benar-benar suka. Terus aku mikir, kan aku cuma suka buku, tapi jual buku-bukuku tuh kayak gak guna, karena aku terlalu sayang dengan buku-buku dan buku-buku lama aku, maksudnya buku-buku yang udah aku beli, kalau aku jual lagi mesti turun banget kan, kayak no. Terus aku lihat gimana bapakku udah mulai mikir ke depannya. Bapakku pengen buat usaha magot, dan dari situ aku mikir mungkin nggak salah kali ya kalau misalnya aku ngerjain tugas ini pakai idenya bapakku. Kayak oke, bapakku yang punya ide, aku yang jalanin. Jatuhnya bukan CEO dong. Oi, udah nggak apa-apa. Yang penting aku mulai dari yang baru, dan dari situ aku akan membuat challenge buat diriku sendiri. Dari video ini aku akan menantang diriku sendiri melakukan apa yang menjadi tujuan bapakku, yaitu membuat usaha magot. Kalau misalnya nggak ada yang nggak tahu apa itu magot, mungkin aku bakal jelasin ke depannya. Tapi di sini khusus video ini aku mau men-challenge diriku sendiri buat menjalankan usaha magot dengan penuh semangat dan percaya diri. Jadi challenge yang bakal aku tantang diriku sendiri adalah yang pertama, menyelesaikan membaca buku ini. Gimana kalau selesai sepekan? Kuat gak salah? Kuat gak Kim? Bisa lah ya. Usahain 1 pekan ini kamu selesai baca ini. Terus yang kedua, aku harap kamu bisa ngerancang gimana pengeluaran, pemasukan, dan arah yang bakal kamu capai dari ternak magot ini. Itulah ya. Yang ketiga adalah membersihkan tempat-tempat untuk untuk ternak magotnya. Entah itu PMI, entah itu kandang magot, entah itu sudut-sudut yang pernah dipakai ataupun tempat yang pernah bapak pakai buat ngingu magot, kayak itu. Yang keempat, kalau misalnya nanti disuruh buat wawancara wirausahawan, please buat wawancara orang yang udah pernah ngingu magot. Itulah ya, itu challenge yang aku kasih buat kamu Kim, dan aku harap kamu jalanin itu. Ya, kalau gak kayak gini aku harus nekanin ke siapa lagi? Siapa yang bakal nantang diriku sendiri? Itulah ya, pokoknya aku yakin kamu bisa buat Sakim 1 semester ini. Semangat terus. Dan buat kalian yang nonton ini, aku harap kalian punya semangat lebih besar daripada aku. Itu ya. Dan dari sini mungkin cukup sekian apa yang aku sampaikan dari video ini. Semoga kita bisa belajar bersama. Dan buat kamu Sakim, selesaiin challenge-mu. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan.
gaje banget sih. Iya, oh aku tahu ini jaket gaje banget. Iya, aku tahu. Tapi ya semoga kita bisa berbagi semangat dari video ini. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jujur, aku sebenarnya fokusnya nggak fokusnya sih. Aku lihat ke gimana muka aku jadi MC di sana. Ya ampun, berat banget. Oke.